إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, berulang kali Allah Jalla Jalaluh memanggil kita di dalam Al-Quranul Karim. Tapi sebagian kita tidak pernah mau memperhatikan panggilan Tuhannya. Sibuk dengan panggilan nafsunya, sibuk dengan keinginan jiwanya. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman, tutup kuping. Karena panggilan ini panggilan istimewa untuk yang beriman. Apa kata Allah? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan sekedar status yang diupload, bukan sekedar ungkapan di lisan, tapi ketakwaan adalah mengingat Allah selalu dan tidak melupakan, taat dan patuh kepada Sang Pencipta, dan tidak durhaka, bersyukur atas segala nikmat dan tidak kufur. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kata Allah, jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, pernahkah kita duduk merenungkan tentang kehidupan ini? Apa perbedaan kita dengan sapi, dengan ayam, dengan kambing, dengan ikan? Apa yang membedakan kita dengan mereka? Kenapa kita ada? Dan kenapa mereka juga ada? Sebagian kita hidup tanpa tahu tujuan hidup. Yang menjadi pemandu hidup dia adalah perut dia dan yang di bawah perut. Ahibati fillah, tatkala Allah Jalla Jalaluh menciptakan manusia, Allah tidak meletakkan manusia itu di bumi ini. Allah letakkan di surga. Allah perkenankan bagi Adam alaihissalam untuk menikmati segala yang ada di surga bersama istrinya Hawa. Ada satu aturan, satu, ketika berada dalam surga. Fala taqraba hadhihi syajarah. Kata Allah, engkau jangan mendekati pohon ini. Semua pohon yang ada di surga, semua buah yang ada di surga, engkau boleh menikmati tanpa engkau khawatir sakit menikmati. Engkau jangan khawatir kelaparan, jangan khawatir merasa jenuh. Tapi ternyata iblis alaihi la'natullah tidak berhenti menggoda Adam alaihissalam dan Hawa. Dan ternyata Adam berhasil digoda. Apa kata iblis?
kepada Adam. Allah ceritakan di surat Taha, iblis mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, maukah engkau aku tunjukkan kepada dirimu pohon khuldi. Khuldi artinya kekekalan dan keabadian. Mau aku tunjukkan kepadamu sebuah pohon yang apabila engkau makan, engkau akan jadi kekal dan abadi. Engkau tidak akan mati. Wa mulkin la yabla. Engkau akan mendapatkan kerajaan yang tidak ada habisnya. Siapa yang tidak ingin, jemaah? Siapa yang tidak mau kekekalan dan keabadian dalam kenikmatan yang selama-lamanya? Padahal pohon itu dilarang sama Allah Azza wa Jalla. Maka kita lihat berapa banyak larangan-larangan Allah yang kita langgar hanya karena bisikan setan. Kita tahu akhir cerita Adam alaihissalam diturunkan dari surga. Tatkala Nabi Adam memakan buah yang katanya buah khuldi, pakaian Nabi Adam terlepas. Istrinya pun terlepas pakaiannya. Mereka jadi telanjang. Akhirnya mereka ambil daun-daun dari surga untuk menutupi diri mereka. Satu dosa yang dilakukan. Apa hukumannya? Diturunkan ke muka bumi. Kita sekarang berulang kali berbuat dosa, tapi nggak ada yang merasakan dosa yang kita lakukan. Kita berbuat dosa sembunyi, tanpa ada yang melihat, padahal Allah Rabbul Alamin senantiasa mengawasi. Dan kita kalau ditanya, kepingin masuk surga? Kepingin masuk surga. Siapa yang tidak menginginkan surga? Tapi jemaah, kita kadangkala berada di jalur yang tidak mengantarkan ke surga. Allah Azza wa Jalla berpesan kepada Nabi Adam alaihi salam ketika diturunkan dari surga, yang akhirnya Nabi Adam mati, tidak kekal dan abadi gara-gara makan pohon itu. Yang ada hidup di dalam penjara. Dunia ini sijnul mu'min, penjara buat orang yang beriman. Maka yang berfikir untuk bersenang-senang di dunia, engkau sedang mau bersenang-senang di penjara. Allah katakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kata Allah, apabila datang kepada kalian petunjukku, maka yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan menderita. Kita akan sampai ke surga. Allah turunkan kitab-kitab sebelum Allah turunkan Al-Quranul Karim. Itu petunjuk yang Allah turunkan. Allah utus nabi-nabinya untuk menjelaskan kepada umat manusia, engkau kepingin ke surga, ini loh kitabnya. Kita pernah melihat peta harta karun yang diperebutkan oleh manusia. Mereka ingin mendapatkannya. Dan Allah turunkan Quran sebagai penutup semua kitab yang ada. Yang mengikuti Al-Quranul Karim, fala yadhillu wa la yashqa. Maka dia tidak akan pernah tersesat. Dia akan sampai ke tujuan. Dia tidak akan menderita dan sengsara. Dia akan berbahagia. Yang perlu kita tanyakan, berapa banyak kita membaca Al-Quranul Karim? Tanyakan kepada diri kita. Hari ini berapa lembar yang kita baca? Berapa jam yang kita habiskan untuk membaca kitab yang bakal mengantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla?
yang Allah katakan dzalikal kitab la raiba fi. Itu kitab nggak ada keraguan sedikit pun di dalam. Hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Sebagian kita sibuk mencari dunia, menuntut ilmu untuk dunia. Silahkan, nggak ada masalah. Tapi berapa lama engkau akan hidup di dunia ini? Kita berjuang mati-matian hanya untuk 70 tahun hidup di muka bumi ini. Sebagian orang 56 sudah pensiun, 58 udah pensiun, 60 pensiun. Engkau berjuang untuk sesuatu yang bakal engkau tinggalkan. Sebagian kita benar-benar tidak peduli dengan Al-Quran. Tapi ahibati fillah, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman, monggo. Yang mau kafir, silahkan, kata Allah Azza wa Jalla. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh kita datang ke masjid, duduk di shaf pertama, capek mendengarkan ceramah. Nggak butuh Allah Azza wa Jalla. Qul in takfuru antum wa man fil ardi jami'an. Kalau kalian semua kafir dan semua penduduk bumi ini kafir, Allah itu maha kaya, tidak butuh dengan ibadah kita. Kita yang butuh untuk kembali ke surga Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan, waman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus para nabi, diwarisi oleh para ulama, disampaikan kepada umat. Waman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sengsara, yang sempit, walaupun bergelimang harta. Walaupun dia menjadi pejabat, menjadi orang yang dihormatin masyarakat, tapi ingat, Allah sudah memberikan keputusan, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sebagian orang berpikir berbahagia dengan harta yang berlimpah ruah. Sebagian berpikir dengan popularitas dia akan berbahagia. Sebagian berpikir dengan tahta dan kedudukan dia akan berbahagia. Lah, antum pasang kuping antum di tembok rumah-rumah orang yang dia berpikir berbahagia dengan dunia ini. Allah memberikan keputusan, jamaah. Dia pemilik jantung kita. Orang ini akan mendapatkan kehidupan yang sempit, merana hidup. Apa kata Nabi SAW? Man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Hidup penuh dengan ketakutan. Takut turun dari jabatannya, takut hartanya berkurang, takut popularitasnya hilang, terus sakit jiwanya. WHO menyebutkan bahwa 1 miliar manusia sakit jiwa. Padahal sarana hiburan begitu banyak. Apa penyebabnya? Berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jalla. Allah jadikan ketakutan itu di antara kedua matanya. Takut miskin, takut sakit, takut apa yang dia miliki hilang. Wa syattata alaihi syamlah, urusannya dicerai-beraikan. Sulit datang ke rumah Allah di awal waktu. Ini Jumat,
sepekan sekali jamaah, sejumat sekali. Kita masih punya urusan ini, urusan itu, telat datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Engkau gak punya waktu, sedangkan kerja tepat waktu, datang di awal waktu, penuh semangat dan energi. Itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Sulit berbuat ketaatan tatkala orang lain mampu datang di awal waktu. Wasyaddata alaihi syamla. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang yang berpaling dari peringatan Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Hari kiamat tatkala Surabaya ini hancur lebur. Tatkala tidak ada satu gedung pun yang berdiri di tempat ini, tidak pula di muka bumi semuanya, dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Tidak ada harta yang dia bawa, pakaian pun tidak punya, alas kaki pun tidak memakai. Dia dikeluarkan dari kuburannya dalam kondisi buta. Dia tidak bisa melihat, dia nabrak sana, nabrak sini, terjatuh. Lalu dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira. Aku bisa ngelihat dulu ketika hidup di dunia. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Engkau tahu sebabnya? Dulu ketika datang ayat-ayat kami dibacakan kepadamu, engkau abaikan, engkau anggap tidak penting, engkau lupakan, dan hari ini engkau diabaikan. Maka ahibati fillah, kita perlu baca Al-Quran supaya kita tahu jalan yang mengantarkan kita untuk balik ke surga Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Dunia ini semakin tua, tapi dia semakin menggoda. 1444 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bu'ithu ana was-sa'a kahatain. Aku diutus dengan terjadinya kiamat seperti ini, kata Nabi SAW. Dan 1444 udah berlalu. Tanda-tanda kehancuran semakin terlihat. Di antaranya wayadharu zina wa yadharu zina. Banyaknya perzinaan. Jemaah, nggak ada alasan ya. Laki-laki berzina nggak ada alasan. Bagaimana dengan nafsu? Apa alasanmu? Allah sudah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum. Allah sudah katakan, nikah. Nikah. Satu enggak cukup, engkau boleh dua, engkau boleh tiga, engkau boleh empat. Tapi apabila engkau takut tidak mampu berlaku adil, cukup satu. Cukup satu. Dan kita sedang berada di masa yang na'udzubillah, seakan-akan kita sedang menunggu azab Allah turun, jemaah. Perzinaan di mana-mana. Yang dipikirkan bagaimana melakukan zina tapi aman. Arahan-arahan yang muncul, bagaimana engkau berzina tapi engkau tidak kena AIDS.
Bukan bagaimana dia tidak berzina. Bagaimana memikirkan anak-anak muda ini selamat dari azab Allah Azza wa Jal. Kita seakan-akan hidup di negeri yang tidak beragama. Apabila kita membaca Taurat, kita akan mendapatkan bagaimana hukuman untuk orang yang berzina. Tatkala kita membaca Injil, kita akan mendapatkan. Dan kitab itu setelah dihapuskan dengan turunnya Al-Quranul Karim. Dan Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Jangan dekat-dekat. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Perzinaan itu adalah jalan yang menjijikkan jamaah. Buruk perbuatan itu. Allah kasih yang halal. Allah kasih yang fresh. Engkau makan bangkai yang penuh dengan belatung. Orang tua membiarkan anak laki-lakinya berjalan dengan perempuan yang belum dia nikahi. Orang tua membiarkan anak perempuan dibawa oleh pacarnya. Mereka berpikir nanti menikah mereka. Ketika menikah selesai dosanya? Tidak, jamaah. Ana mengajak semuanya untuk kembali membaca kitab petunjuk. Sebagian kita sudah menghabiskan berjilid-jilid buku sehingga dia menjadi doktor, menjadi profesor, tapi dia belum menghatamkan Al-Quran dengan tafsirnya supaya dia tahu kenapa dia hidup dan bagaimana cara kita kembali ke surga Allah bersama keluarga kita semuanya, bersama masyarakat kita semuanya. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat, harinya bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Berbanyak salawat buat Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.